Bapak dan Mama, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Jadi teman, manusia adalah makhluk pencari. Karena itu di dalam kehidupan setiap kita memiliki apa yang disebut dengan mata pencaharian. Ada yang mata pencarian sebagai guru, ada yang sebagai petani, ada yang sebagai peternak, ada yang sebagai dosen, dan lain-lain sebagainya. Dan setiap orang yang disebut pencari berarti pada dirinya ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang lucu. Makanya ia mencari. Kalau sudah cukup, buat apa dia cari? Kalau sudah lengkap, buat apa dia cari? Maka setiap orang yang mencari berarti masih ada yang kurang dalam dirinya, masih ada yang belum cukup. Karena itu kita lihat jelas, di dunia ini banyak yang namanya mencari. Ada yang cari unjuk, selama dia rugi. Ada yang cari perhatian, selama dia tidak ada hati. Ada yang cari muka, selama dia muka di belakang. Muka yang muka. Ada yang datang rombong, cari kasih sayang jodoh. Woi, yang itu cari sendiri. Suruh rombong cari jodoh dia sendiri lupa untuk buat diri menjadi jodoh sendiri. Ini yang anak muda. Mereka tidak ada rombong bilang cari kasih jodoh. Nanti yang kau bakal ada rumah tangga bilang kita rombong cari. Jadi tidak. Ada yang cari kekayaan. Dan berbagai hal yang dicari. Tetapi ingat, semua jenis yang saya sebutkan ini, contoh-contoh tersebut, dia masih ada pada level dia. Level dia. Kita masih pada level mencari apa, bukan mencari siapa. Dalam bacaan itu, bacaan pertama tadi, membuat semuanya mengatakan, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Maka kita bukan dan cari apa, untuk cari siapa. Itulah sebabnya. Artinya demikian. Dunia mencari apa yang sudah jadi. Tetapi Allah mencari siapa yang siap betul. Berbeda. Dunia mencari apa yang sudah jadi, tetapi Allah mencari siapa yang siap dibentuk. Sudah jadi dan siap dibentuk. Dan semua yang ada pada hari ini, kita adalah orang-orang yang siap dibentuk. Yang ini siap dibentuk oleh apa? Siap dibentuk oleh sabda yang kita dengarkan, yang kita renungkan, dan juga oleh tubuh Kristus yang kita terima.
tetapi Tuhan akan memampukan setiap orang yang dipanggil dan yang dipilih. Maka kita semua yang datang di sini, Tuhan mau membentuk kita, dan Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk kembali ke rumah, kembali ke lingkungan kita, dan juga di mana saja kita berada. Karena kita sendiri telah menemukan Tuhan. Dan barang siapa yang mencari Tuhan secara sungguh-sungguh, dia akan disebut yang berbahagia. Dan itulah yang diungkapkan dalam bacaan ini, berbahagia. Di dalam bacaan pertama kita dengar kata carilah hanya 4 kali. Dan dalam bacaan Injil kata berbahagia ada 9 kali. Dan ditutup dengan kata bersukacita dan bergembira. Itu artinya apa? Ketika kita datang dengan sungguh-sungguh, kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan yang berkali-kali lipat. Cari Tuhan, jangan cari apa. Siapa yang mencari yang sungguh-sungguh, dia akan disebut yang berbahagia. Maka semua yang di sini adalah orang-orang yang berbahagia. Semua yang di sini adalah orang-orang yang berbahagia. Mengapa demikian? Tidak semua orang yang pada hari Minggu seperti ini mencari Tuhan. Tidak semua orang. Jangan cari Tuhan hanya di gereja saja, tetapi lihatlah Tuhan itu ada di samping kiri dan kanan. Ini Tuhan. Jangan tertawa, karena Tuhan menciptakan kita sungguh amat baik, dan setiap ciptaannya yang adalah manusia dikatakan sebagai gambarnya, rupanya. Maka ini Tuhan ada di kiri dan kanan. Karena itu lihatlah yang ada di kirimu, yang ada di kananmu. Lihat tembok sekarang, lihat. Tolong senyum, beliau bersenyum. Dengan demikian jelaslah sudah, kita telah mencari Tuhan. Artinya kita orang-orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Dan ketika kita telah dibentuk oleh Tuhan, kita akan disebut yang berbahagia. Tuhan